Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita ucapkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Khalik, Sang Pencipta, Sang Penguasa yang ada di samai wal ardi, yang ada di langit dan yang ada di bumi, Sang Maharaja di segala raja. Sholawat dan salam tak lupa pula kita lantunkan untuk penegak risalah Islam, pejuang agama Islam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau di pekan kemarin Ustazah sudah menyampaikan mengenai keutamaan bulan suci Ramadan. Hari ini Ustazah akan menyampaikan mengenai kiat-kiat supaya Ramadan lebih berkesan. Apa saja kiat-kiatnya? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu sholat wajib, sholat sunnah. Wa aqimis sholata lidzikri, lakukan sholat untuk mengingatku. Sholat wajib. Kalau dulu ketika kita melakukan sholat wajib, kita selalu mengulur waktu, bahkan menunda-nundanya, mengulur waktu. Nah, di bulan Ramadan ini dan seterusnya, ketika kita mendengarkan azan berkumandang, berhentilah sejenak dari aktivitas tersebut, ambil air wudhu, lalu laksanakan sholat. Karena sholat adalah salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, melaporkan segala sesuatunya, suatu keinginan ataupun keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat kepada Allah, insya Allah Allah jauh lebih ingat kepada kita. Tetapi jika kita menjauh dari Allah, Allah pun tidak akan rugi ketika hambanya tidak melaksanakan. Itu untuk sholat wajib. Kemudian untuk sholat sunnah. Sholat sunnah banyak anak-anakku sekalian. Ada sholat duha, sholat qiyamul lail seperti sholat tahajud, sholat hajat, sholat gerhana. Tetapi di bulan Ramadan ini ada salah satu sholat yang tidak ada di bulan suci lainnya, yaitu sholat tarawih. Kalau ada yang bertanya, Ustazah sekarang kan harus stay at home, tidak boleh keluar dari rumah, lalu bagaimana cara kami untuk melakukan sholat tarawih? Tenang anak-anakku sekalian, sholat tarawih tidak diwajibkan untuk dilaksanakan di masjid. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa melakukan sholat tarawih. Oke. Kiat yang kedua yaitu bersodakoh. Sodakoh tidak harus menggunakan uang jika kita tidak punya. Tidak harus menggunakan money kalau zamannya sekarang, ya. Tapi sodako bisa kita lakukan dengan sedikit berbagi makanan. Nah, mumpung di bulan suci Ramadan ini, mungkin umi, mama, bunda yang ada di rumah sedang menyiapkan takjilan, mungkin kolak, sop buah, atau makanan-makanan yang menyegarkan untuk berbuka puasa. Tidak ada salahnya bagi kita untuk berbagi sedikit kepada tetangga. Tidak akan mengurangi, karena Allah akan menyiapkan segala sesuatu untuk hambanya yang mau berbuat baik. Yang ketiga, tadarusan. Tadarusan
bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jadi anak-anak jangan khawatir di rumah. Yang pertama, tadarusan dengan cara membaca ayat suci Al-Quran. Targetkan di bulan suci Ramadan ini kita harus bisa khatam minimal 1 kali. Kalau bisa 2 kali, 3 kali, alhamdulillah. Lalu kalau ada yang bertanya, Ustazah, mohon maaf, saya masih ikra, jadi saya belum bisa membaca Al-Quran. Anak-anak jangan takut, jangan risau. Kalian bisa melakukan tadarusan yang kedua, yaitu membaca terjemahan dari ayat suci Al-Quran itu. Jadi bagi anak-anak yang belum bisa membaca ayat suci Al-Quran, ataupun anak-anak perempuan, ibu-ibu perempuan yang berhalangan untuk memegang mushaf Al-Quran, bisa ambil Al-Quran terjemahan atau juz amma terjemahan. Nah, kita baca terjemahan dari Al-Quran tersebut, insya Allah bernilai ibadah, karena terjemahan Al-Qurannya itu pun penting untuk kita ketahui sumber segala sesuatunya ada di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, jika anak-anak ataupun orang-orang yang ada di luar sana belum bisa membaca Al-Quran atau mungkin belum bisa membaca terjemahannya, kalian bisa melakukan cara yang ketiga, yaitu bermurojaah atau mengulang. Misalnya nih, mengulang atau murojaah surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan surat-surat yang lain. Jadi yang pertama tadi adalah tadarusan dengan cara membaca ayat suci Al-Quran. Yang kedua, bisa dengan terjemahannya kalaupun berhalangan. Dan yang ketiga, dengan cara bermurojaah. Dan sekarang kiat yang keempat adalah berbuat baik. Berbuat baik banyak supaya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji zarah pun Allah akan membalasnya, dan barang siapa yang melakukan kejahatan sekecil biji zarah pun maka Allah akan membalasnya. Jadi anak-anakku sekalian, jika kita melakukan kebaikan ataupun kejahatan, maka Allah akan membalas secepatnya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, tanamkan dari dalam hati untuk selalu melakukan kebaikan. Selagi kita masih sehat, selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah, selagi kita masih ada di dunia, lakukanlah kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kuatkan doa. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, supaya kita bisa melakukan kebaikan sejauh mungkin untuk melakukannya, untuk saling berbagi kepada teman-teman, untuk saling menyenangkan kepada saudara-saudara kita. Lihatlah di belakang ustazah ini. Ini adalah tujuan akhir kita untuk berada di akhiratnya Allah. Di tempat inilah anak-anakku sekalian, kita tidak bisa lagi merasakan indahnya tempat tidur kita, tidak bisa merasakan indahnya wisata-wisata yang ada di luar sana, tidak bisa bercengkrama dengan saudara-saudara kita yang ada di dunia. Maka dari itu, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, berbuat sebaik-baiknya, karena segala apapun yang kita lakukan akan dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah beberapa kiat-kiat supaya Ramadan itu lebih berkesan. Yang pertama, sholat wajib, sholat sunnah tepat waktu. Yang kedua, bersedekah.
yang ketiga tadarusan, dan yang keempat berbuat baik. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat memahaminya dan dapat melakukannya seikhlas mungkin. Jika ada kesempatan, insya Allah Ustazah akan menyampaikan sesuatu yang berkenaan dengan bulan suci Ramadan. Apabila ada